Sebagai freelancer, mungkin kalian pernah lihat ya job seperti ini, yang dimana minta bantuan untuk sweep paste wajah menggunakan AI. Ya, mau AI ataupun Photoshop juga mungkin banyak ya, tapi yang paling banyak saya temui adalah menggunakan AI, dan hasilnya harus konsisten. Saya coba menggunakan satu tools AI, dan saya berhasil dibayar $20. Ini gede banget, cuma sweep paste doang. Hasilnya udah pasti harus konsisten ya. Nah, di video kali ini mungkin saya akan coba untuk sharing tools apa yang saya gunakan sehingga saya bisa dibayar $20 cuman sweep paste wajah doang. Buat teman-teman yang penasaran dan emang lagi nyari wawasan tentang masalah freelance ataupun passive income, tonton video ini sampai selesai. Sebagai freelancer mungkin teman-teman sering nemu job seperti ini ataupun pekerjaan yang menurut saya ini paling gampang banget. Kenapa? Karena kita tinggal upload aja gambar yang udah kita buat menggunakan AI, terus kita tinggal upload gambar wajah kita, terus tinggal digabungkan dan kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, masalah yang sering terjadi adalah kalau misalkan kita menggunakan contohnya ChatGPT, itu suka nggak maksimal hasilnya. Kadang-kadang itu mungkin bisa aja blur ataupun bisa aja beda dari segi warna wajah ataupun yang lain-lain, dan itu bisa jadi ke kliennya gak suka teman-temannya ataupun yang kurang trust gitu ya. Nah, makanya di sini kita harus cari AI yang lain. Atau mungkin di sini teman-teman udah pakai website yang lain untuk sweep paste. Sebetulnya banyak ya di Google juga untuk sweep paste wajah. Tapi ya hasilnya itu kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, di sini mungkin salah satu jawabannya itu semoga cocok tools AI yang bakal saya bahas di video kali ini. Jadi Bang, untuk tools AI ini apa? Tools AI-nya di sini tuh saya menggunakan Midjourney. Teman-teman tahu nggak Midjourney? Midjourney ini sebetulnya udah lama ya. Ini buat yang belum tahu. Dia ini fokusnya itu lebih ke generate gambar, tapi sekarang udah ada fitur in video gitu, jadi dia bisa divisualisasikan dalam bentuk video, dan ini lebih keren banget karena hasil dari Midjourney itu lebih realistis, dan itu yang paling ditonjolkan sekarang. Cuma ada satu fitur yang dimana ini kita bisa sweep paste wajah, namanya Omni Reference. Nah, kali ini kita akan coba untuk kasih step by stepnya seperti apa kita ganti wajah teman-teman ya menggunakan Midjourney dengan fitur terbarunya. Jadi langsung aja kita ke step by stepnya. Oke, untuk tampilan Midjourney-nya kurang lebih seperti ini buat yang belum tahu. Jadi Midjourney ini gak gratis, itu kita harus berlangganan. Jadi ya mungkin teman-teman harus berlangganan dulu. Ya paling murah itu di angka $15, sama yang mungkin di pertengahan itu $30. $30 itu kurang lebih di angka 500 ribuan lah teman-teman ya, segitu untuk harganya. Oke, kita langsung aja praktek. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke bagian fitur menu create. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk ketik dulu teman-teman ya. Sebagai contoh, kita bikin dulu visualisasinya. Oke, seperti ini sebagai contoh ya. Dan di sini kita tinggal atur dulu untuk ukurannya. Kita pilih yang square seperti ini teman-teman ya, dan kita tinggal kirimkan. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja dulu untuk hasilnya sampai semuanya selesai. Oke, kita udah dapat teman-teman ya untuk gambarnya, dan kita tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh yang menurut saya udah oke itu yang bagian ini ya. Kita tinggal klik aja. Setelah itu di sini kita tinggal pilih yang bagian use, kita pilih yang image, kita klik, nanti akan langsung masuk ke bagian image prompt ini. Nah, untuk mengganti wajahnya kita harus pakai yang namanya Omni Reference. Kita pilih yang ini, terus kita tinggal select wajah kita teman-teman ke bagian sini ya. Nah, setelah itu untuk bagian strength-nya kita ambil 900. Ini teman-teman bisa atur mau berapa ya. Kalau misalkan semakin sedikit ya mungkin gak bakal bisa sama ya, tapi kalau misalkan semakin tinggi Omni range-nya itu menurut saya bakalan sama persis gitu. Oke, kita ambil yang bagian 900. Setelah itu di bagian sini kita tinggal tambahkan prompt-nya aja. Sebagai contoh untuk prompt-nya seperti ini. Replace image. Please consistent. Seperti ini teman-teman ya. Ataupun langsung aja lah ya seperti ini. Nah, replace image konsisten seperti ini, oke? Kalau misalkan sudah, kita tinggal klik enter, dan di sini kita tinggal tunggu. Biasanya yang bakalan terjadi adalah yang pertama mungkin untuk backgroundnya seperti ini dan wajahnya seperti ini, dia akan coba untuk sedikit merubah teman-temannya, tapi pakai wajah kita. Intinya itu nggak bakalan beda lah ya, ataupun nggak bakalan sama, karena udah pasti nih untuk bagian background ataupun untuk bagian kameranya itu bakalan hilang, diganti dengan konsep yang baru. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan yap, kalian bisa lihat sendiri ya untuk hasil wajahnya. Ini penilaian kalian aja ya, lihat wajah saya dengan hasil gambar ini. Menurut kalian sama persis nggak? Tuh ya, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan dilihat dari gambar yang sudah kita kasih referensinya seperti ini teman-teman ya, itu mungkin hampir sama. Cuman dari segi warna kontras wajahnya itu agak sedikit berbeda karena ini nggak dimaksimalkan gitu seperti ini. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua juga bisa sebetulnya. Misalkan di sini kita pilih yang ini teman-teman ya. Terus di sini tadi kan kita pilih yang use image ya. Kita pilih
pilih yang prompt, kita klik yang prompt ini teman-teman ya. Nanti akan seperti ini. Dan di sini kita tinggal tambah wajahnya aja seperti ini. Set seperti ini ya. Dan kita tinggal tunggu sebentar, ini kita ambil yang full aja teman-teman ya seperti ini, dan kita tinggal kirimkan. Oke? Dan di sini kita tinggal tunggu hasilnya. Jadi yang tadi teman-teman ya, kita pengen rubah si wajah orang ini dengan wajah kita. Intinya posisinya itu lagi seperti ini, itu bisa. Tapi nanti bakalan berubah sedikit. Sebagai contoh, mungkin di bagian belakangnya seperti ini backgroundnya. Terus ada kameranya juga. Ketika kita ganti pakai Midjourney, itu bakal seperti ini ya. Emang bagian belakangnya ngeblur teman-teman ya, tapi agak sedikit berbeda dengan konsepnya. Nah, yang jelas di sini itu bisa mengganti wajahnya aja. Dan cuman kerja kayak gini tuh saya langsung dapat $20 tadi teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal tunggu untuk hasil yang sudah kita minta menggunakan prompt, bukan pakai yang image use tersebut. Nah, ini untuk hasilnya dan kita tunggu secara maksimal. Oke, dan kalian bisa lihat ya, mungkin ada yang hasilnya konsisten, ada yang enggak. Yang menurut saya pribadi konsisten itu yang ini nih ya. Kalian lihat dari segi wajah saya yang seperti ini ya, tuh kalian bisa lihat seperti ini untuk wajahnya, dan yang ini itu hampir sama persis teman-teman ya. Jadi yap, inilah cara saya untuk sweep paste wajah. Ada kekurangan dan ada kelebihan kalau misalkan menggunakan AI. Tapi menggunakan Midjourney buat saya pribadi itu ke klien gak ada masalah. Ya, meskipun ada sedikit perubahan dari segi background, dan itu bisa dimaksimalkan di bagian prompt ini. Jadi ketika kita masukkan promptnya, terus kita tinggal masukkan referensinya, itu tinggal tanya aja ke kliennya, misalkan pengen backgroundnya seperti apa. Dia bilang backgroundnya itu pengen sama persis. Ya udah, kita tinggal analisis dulu gambarnya, setelah itu kita tinggal paste promptnya di bagian sini. Jadi seperti itu teman-teman ya, tutorial sweep paste menggunakan Midjourney. Semoga ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Oke, itu saja mungkin ya. Semoga teman-teman bisa paham bagaimana cara sweep paste-nya. Yang jelas ini berbayar lumayan ya, di angka $30. Tapi ini unlimited ya, nggak ada kayak semacam batasannya gitu. Jadi ini sangat cocok banget buat teman-teman yang emang butuh banget generate image ataupun sweep paste. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.